pernah aku bermaksud mengusikmu, mengganggu setiap ketentraman hidup. Ibu-ibu, bapak-bapak, beli sayur buat istri di rumah. Sayur. Bertanya-tanya arti pengertianku terhadapmu. Sayuran bahan paling komplit, paling segar. Ibu. Nih langganan gua nih. Iya. Lihat apa, Bu? Itu yang kemarin saya pesen. Mabuk nih. 20 aja, Bu. Buat di rumah. Timun, lagi seger banget nih, pas banget nih. Timunnya, Bu. Ibu mau sawi, Ibu mau bayam. Siap. Bentar ya, Bu. Saya siapin ya, Bu. Wuhui. Juga nih hari ini. Laris. Mas bangun, Mas. Mas, tolong ini kecelakaan. Mas, tolongin, Mas. Iya, aduh gimana? Ya udah, kita bawa ke klinik aja. Mas, ayo. Bentar. Sini. Hati. Yaudah, ini yang menemani saya ke rumah saya siapa? Mas ya? Atau ibunya? Ya, Saya nggak bisa. Hah? Enggak. Loh, saya nggak bisa mau kerja. Mendingan bawa ke rumah sakit tuh orang tuh, ntar keburu mati. Maaf ya, ada acara. Mas, Bu. Aduh, ini orang bantuin pada setengah sih. Paksa nih gue sendiri yang nganter ke rumah sakit. Waduh, Amsyong nih nggak diangkat. Gimana, Bon? Gimana Mbak Laras? Iya nih, udah jam segini masa belum datang? Jangan-jangan pesanan kita nggak dibeliin lagi. Tenang ibu-ibu. Sabar. Pasti sama yang bebek dibeliin kok. Udah tenang. Tapi kita di sini udah tunggu 3 jam. Aduh. Mana sih? Gue udah bayar ya duit pesanan gue. Sini balikin duitnya. Gue juga udah bayar. Sini duitnya. Tunggu Laras aja, soalnya saya juga lagi zong. Ayo kita geledah dia. Bu, apa-apaan, Bu? Gimana sih lu? Biarin terus sama bojomu, sama calon bojomu ya. Iya, Bu. Amnesia. Iya, karena masnya tidak mengingat sesuatu. Setelah pertanyaan tadi, saya yakin masnya terkena amnesia karena benturan di kepala. Tapi jangan khawatir, amnesia tidak parah dan bersifat sementara. Maaf ya, Dok. Lo beneran gak inget lo siapa? Coba deh lo inget lagi deh. Nama lo siapa, orang tua lo di mana, lo tinggal di mana? Please. Karena tadi goro-goro ke tas lo, gak ada sama sekali kartu identitas, gak ada HP, cuma ada baju-bajuan dong. Ingat lagi dong. Gak mungkin amnesia. Buruan. Nama Tolong jangan paksakan untuk mengingat. Mbak bisa cari orang hilang di kantor kepolisian. Oh iya, ini total biayanya. Ini biayanya 800.000 ya, Dok ya? Iya, Mbak. Sebentar apa lo? nama
Tak pernah aku bermaksud Fix banget nama lo Dimas. Ini nggak mungkin bilang orang. mengganggu Iya. Sekarang lo cari dompet lo, lo lo ambil duit buat bayar rumah sakit lo. Buruan. Kan tadi udah lo bilang, lo udah periksa tas gue cuma ada baju doang. Berarti nggak ada dompet dong. Mana sih? Mau ngapain? Duit mana? Apa duit di mana? Cari dong. Gak tau di mana. Cari duit. Maaf ya dok ya. terhadapmu. Ini. Meski kau menerka-nerka apa Segini doang nih. Kurang. Coba lo lagi nggak lagi? Nggak cukup nih. Tambahin. Please lo bayarin sisanya ya. Gue minta tolong banget sama lo. Nama lo siapa? Paras. Laras. Gue yakin lo orang baik. Lo tolongin gue. Nanti akan gue ganti. Gue janji. Udah terpaksa. Gue kan ini nggak inget apa-apa. Boleh nggak? Selama gue belum pulih, gue tinggal di mana dan lain-lain. Sama yang paling penting lo tolong cariin keluarga gue. beri sedikit waktu agar ku terbiasa. Iya. Tapi dengan satu syarat. Lu harus bantuin gua jualan sayur tiap hari. Gak ada yang gratis. Waalaikumsalam. Kenapa, Bon? Laras belum pulang ya? Lah, pick up-nya aja belum datang, berarti si Larasnya belum pulang. Aduh, gimana ya? Soalnya dia nggak jualan di komplek, bule. Nomornya juga nggak bisa dihubungin. Hah? Serius? Iya, sumpah. Aduh, Laras kemana ya? Bon, coba ditelepon. Telepon lagi, Bon. Kali aja ini diangkat. Iya, Ayo. Semoga diangkat ya. Halo, my bebek. Sayangku, Laras, kamu di mana? Apa? Kamu di klinik? Waduh. Apa? Kamu nganterin orang tabrak lari? Waduh, Bule mau ngomong. Ras, kamu nggak apa-apa kan, Las? Oh, alhamdulillah, Ras. Ya udah. Bule tunggu di rumah ya, Ras. Kalian ini gimana sih? Kalian tuh nyarinya yang bener apa enggak? Katanya Dirga ada di sini. Maaf Mbak Pani, Mas Dirga berhasil meloloskan diri. Dan kami berdua hanya dapat ini. Gimana Fani? Kamu udah nemuin Dirga? Tante, orang suruhan Tante cuma bisa nemuin HP sama dompetnya Dirga. Apa? Cuma nemuin dompet sama handphone? Tapi kan kalian sebentar lagi mau menikah. Pokoknya Tante nggak mau tahu. Kamu harus cari Dirga sampai ketemu ya? Iya Tante, pasti aku bakalan cari Dirga secepatnya. Oke Tante, bye. Udah datang. Akhirnya. Laras, my bebek, sayangku. Laras, my bebek, kamu nggak apa-apa kan tapi? Ya pasti lo pengen. Bon, Oh, jadi lo yang mau coba-coba nyelakain calon istri gue? Lu ngomong apa sih? Ini justru dia yang kecelakaan, serempet. Aduh, Ras. Ini gimana ceritanya toh? Tadi Laras lagi jualan. Terus tiba-tiba hampir aja nabrak orang ini. Tapi jadinya tabrak orang lain. Terus dia amnesia deh. Ya Allah ya Gusti. Tapi kamu udah apa-apa kan? Kayaknya nggak apa-apa, Bu. Manggil Bule aja. Bule. Bule. Laras tadi terpaksa janji sama dia untuk bantuin dia nyari keluarganya kalau dia masih amnesia. Tapi
Dia udah janji sama Laras, mau bantuin Laras jualan. Jualan ya kan, lo udah janji sama gue. Selama dia masih apa ingatan, dia tinggal sini dulu deh. Aduh. Aku ya. Aduh, nanti kalau misalnya soal bayaran, gak bisa dia. Tapi ya. Lu beneran kan amnesianya? Jangan lu bohong lagi sama gua. Bohong apaan? Ngapain bohong juga? Bohong apa? Kalau lu memang bener-bener amnesia, terus kenapa bisa Laras ini manggil nama lu Dimas? Kau menatapku dari salah tingkah bicara sama Ya udah. Kalau gitu lu tinggal sama gua aja. Gua nggak mau lu deket-deket sama calon istri gue. Lu! Sejak kapan gue jadi calon istri lo? Ah, manja banget sih lu jadi laki. Ras, bilangin dong Ras, suruh jangan manja gitu. Jangan mentang-mentang amnesia lu. Emang lu lupa caranya beres-beres? Lo tuh kenapa sih, Mbak? Suka banget sama gua? Emang gak suka gua. Udah, jangan ribut bisa gak sih? Asik banget deh. Lu juga kenapa upload dari tadi? Hah? Pengen ketemu Ayang. Astaga, ya ampun. Bisa lupa sih gue. Nih, di komplek lo kan banyak yang mesen sayuran gue tuh, terus gue belum ngasih duitnya. Nih, tolong kasih nih ke mereka semua, tolong balikin duitnya. Ini, tolongin gue, lo balikin duitnya. Ntar gue dimarahin lagi sama ibu komplek lo. Ayo, sip. Jalan, pulang. Sekarang. Iya, udah. Buruan! Iya. Lo juga. Lo selesaiin beres-beres, lo istirahat, lo makan, besok kita kerja keras, kita jualan, oke? Lupa. Kalau ada apa-apa, ketok aja pintu kamar gue. Gue harus bisa nemuin aset kantor yang bisa dibalik atas nama gue. Atau seenggaknya yang bisa cepet gue jual. Jadi, mau Dirga pulang atau enggak, no problem. Mbak Fani? Mbak Fani kenapa ada di ruangannya Pak Dirga ya? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Sial. Kenapa sih Tiara nih, sekretaris Dirga belum pulang-pulang? Bisa kacau semuanya. Mbak? Saya kangen banget sama Dirga. Kamu pernah dapat kabar dari Dirga nggak? Saya juga nggak dengar kabar apapun. Aku kangen banget sama kamu, nggak? Tiara, kayaknya saya butuh waktu sebentar di sini. Boleh kalau kamu tinggalin saya? Mbak, maaf, tapi saya nggak bisa meninggalkan Mbak Fani sendirian di sini. Karena ini juga ruangan privasinya Pak Dirga, jadi mungkin maaf lagi Mbak bisa keluar, biar pintunya bisa sekalian saya kunci. Kayaknya Tiara curiga deh dengan aksi gue. Gue harus main halus nih. Saya nggak akan mau pulang. Sekarang Mas juga nggak bakal bisa kemana-mana. Ayo ikut kamu. Ayo Mas, kita pulang. Ayo ikut. Ayo kita pulang Mas. Pulang. Ayo pulang. Lepas! Lepasin! Gue bilang lepasin! 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 Apa? Woi! Kenapa sih lo? Lu nggak boleh sopan santun, orang tidur disiram. Ya lu juga nggak punya sopan santun, teriak-teriak. Hah? Lu kenapa sih? Mimpi. Ya tadi
Gue mimpi ada 2 orang kayak preman gitu ngejar gue, nangkep gue. Waduh, tiba-tiba kepala gue sakit banget. Gue inget mereka. Gue pikir lu tuh kenapa? Lu inget informasi tentang diri lu, kek alamat rumah lu, kek orang tua lu, kek ini cuma mimpi ketemu preman doang. Heboh banget sih lu. Udah. Sekarang lu istirahat, lu tidur karena besok kita harus jualan. Jangan berisik lagi. Sebentar. Aduh. Jantungku berdebar saat kau menatapku. Dari salah tingkah bicara sama kamu, bibirku terbuka. Benci lu beng-beng gue. Sopan lu. Lu yang gak sopan. Tadi abis nyiprat-nyipratin gitu, ambilin anduk kayak gak enak banget muka. Anduk. Lu sokap. Ambil sendiri. Manja lu. Ras. Bisa tahu kalau aku suka. Fani, kita udah muter-muter taman sini, tapi kita tidak menemukan Mas Dirga. Fani, kamu yakin lihat Dirga di daerah sini? Yakin banget Tante. Lagian kan terakhir Dirga hilangnya di sekitar sini. Ya udah kalau gitu kalian cari lagi ya, mungkin ke arah sana. Baik Bu. Bu. Ayo Pan. Tante, kayaknya mendingan Tante nunggu di mobil aja deh. Tante pucat banget loh. Gak apa-apa. Tante gak apa-apa. Tante mau cari Dirga. Ayo. Yakin? Yakin. Ayo kita cari sana. Sayur. Awas nabrak. Udah biasa aja nggak bawa motor, jatuh tuh rasa. Sik lu. Ayang, nih. Aku bawain makanan spesial buat kamu. Bagi-bagi dari Subhano. Berisik lu. Gua tuh cuma bawain makanan ini buat ayam bebek gue. Emangnya lu gak modal? Pikir, gak usah pegang-pegang. Kok bawa satu doang? Gua dong, gua mana? Astaga. Gua belum sarapan. Iya gue lupa banget. Aduh. Tadi pagi tuh gue sebenarnya pengen masak sarapan buat lu, cuman kelupaan. Gini aja deh, deket sini banyak banget makanan enak. Kalau nggak, lu beli aja makanan buat lu supaya lu nggak kelaparan. Ya. Ras, gimana kalau kita sarapan berdua aja? Ini biar dia makan sendiri. Aja lu. Gini aja mending beli makanan di sini sama gue. Anggaran ya. Ya, gua makan di sini. Woi, Udah. Ayang, ayo kita makan yuk. Nih, kita makan berdua. udah nggak usah senggol-senggol. Hah? Aku malu. Ini Ayang. Ini makanan favorit kamu nih. Kasih ya. Sama-sama. Mas Dirga, ikut kami sekarang. Kalian siapa? Ayo Mas, kita pulang. Ayo ikut. Ayo kita pulang Mas. Pulang. Ayo pulang. Mereka yang ada di mimpi gua. Tapi gua gak kenal mereka siapa. Jangan mereka orang jahat. Ayo ikut kami. Jangan ganggu saya. Saya nggak kenal kalian. Udah pokoknya Mas. Ikut kami. Saya nggak kenal. Kabur. Mas. Dirga. Kayaknya temen lu bikin masalah deh. Jangan orang-orang itu yang ada di mimpinya Dimas lagi. Aku harus bantuin Dimas. Orang-orang siapa? Aku harus bantuin Dimas nih. Yayang, ikut Yayang. Waduh. Ayang. Yang, aku ikut Yang. Aku ikut. Ayang. Waduh. Mas. Dirga.
Dirga! Dirga! Mas Dirga! Mas! Dirga di mana? Dirga! Tolongin dulu. Bu! Udah bang, kalian cari Dirga aja sana cepetan sampai ketemu. Gue bawa tante ke mobil. Tante, ayo kita ke mobil aja ya. Lu dari mana sih? Tadi gue lihat lo dikejar preman ya? Aduh, itu siapa sih? Jangan-jangan mereka yang ada di mimpi lo lagi. Iya. Mereka yang ada di mimpi gue. Cuman gue gak inget siapa mereka. Lo masuk. Kita harus cabut aja biar gue nyetir, Ras. Mas! Tunggu, Mas! Mas, tunggu, Mas! Mas! Dirga! Dimas, woi, lo gak usah ngebut-ngebut bisa gak sih? Pelan-pelan aja gitu loh. Lo gak lupa kan? Yang mana yang rem, yang mana yang gas? Lo kan lagi amnesia. Dimas, pelan dikit dong. Dimas, gue belum kawin ya. Dimas! Woi! Dimas! Lo pingsan? Aduh, gimana nih? Tunggu sini ya. Gua ambil air bentar buat lo, ya? Bentar. Dirga, tunggu Mama, Dirga. Dirga, tunggu. Dirga, kamu jangan batalin pernikahan. Kamu jangan tinggalin Mama. Kamu udah kehilangan almarhum ayah kamu, almarhum Dimas. Udah kan kita sebentar lagi mau nikah, masa kamu ninggalin aku? Ninggalin apa? Yang setuju sama pernikahan ini cuma kamu. Aku gak cinta sama kamu. Kamu ngomongnya gitu sih, Gak? Gak! Ini udah disiapin kok uangnya. Jangan dikasih orang lain ya kamarnya ya. Mas Dirga, Bu Susan minta Mas Dirga buat segera pulang. Bilang ke mama saya nggak mau pulang selama mama masih maksa saya untuk nikah sama Fanny. Ikut pulang. Ayo pulang, Mas. Ayo. Lepasin, Mas. Pulang. Ayo pulang. Mas! Gue bukan Dimas. Gue Bu, beli apa? Air mineral 2. Gue udah inget semua. Gue tahu gue siapa. Cuman gue nggak boleh pulang. Gue nggak mau balik ke rumah. Maaf ya Bu ya, saya aja Bu, nggak apa Bu. Makasih ya Bu. Woi, lu nggak apa? Kalau lo sakit ya, udah kita ke dokter aja deh. Yuk, ke dokter ya. Gue aman. Shock aja tadi. Ada 2 orang tiba-tiba ngejar gue kan. Aman kok gue, serius. Jangan-jangan ya, ini ada hubungannya sama lo sebelum amnesia dulu. Atau lo jangan-jangan dulunya? Apa? Wow. Lo nuduh gue dulu penjahat. Kalau gue penjahatin, di tas gue isinya pasti barang-barang serem. Iya. Juga sih. Kayaknya lo bener deh. Mereka emang bukan orang baik. Iya. Karena kalau misalnya emang lo kenal sama mereka. Enggak. Gue gak kenal sama mereka. Mereka gak kenal sama gue.
Mereka cuma punya niat jahat sama gua. That's it. Udah. Pokoknya mulai sekarang lu nggak perlu lagi ketemu sama mereka. Udah nggak usah. Makasih ya. Udah khawatir sama gua. Akulah serpihan kisah masa Sorry ya. Gue yang sekedar juga harus minta maaf sama lo. Kan gara-gara gue lo hampir ketabrak. Mana lo amnesia lagi. Sorry ya Ras, gue terpaksa bohong sama lo. Tapi sebelum gue nemuin cara untuk pergi jauh, gue akan tetap gini terus. bagiku lupakanmu dan pergi menjauh. Beri sedikit Maci ya, cantik. agar ku terbiasa bernafas tanpa. Tapi bawa acem, ikan acim. Siapa? Yang bener, si Dimas dikejar-kejar sama penjahat. Nggak mungkin. Iya tapi beneran. Assalamualaikum. Nah, ini nih Bu Des, orang yang dikejar-kejar sama preman. Pasti dulunya orang jahat tuh bule. Mulut tuh sembarangan banget sih. Lu tuh ya, kalau nggak bisa bantuin orang, nggak usah fitnah dong. Sayang, kok kamu jadi belain dia terus sih? Siapa tahu sebelum dia amnesia, dia temenan sama tuh preman. Bon, kan barusan dibilang jangan fitnah. Gue beneran nggak kenal sama mereka. Gua nggak fitnah. Gua cuman nggak mau kalau calon istri gua itu dibohongin sama lu. Kalau lu ternyata orang jahat gimana? Udah. Ya Boni, lu tuh apa ya? Selalu jadi ngomong aku calon istri. Jangan ngaco. Ih, punya mulut nggak bisa banget sih jaga. Lu lihat tuh, aku kan jadi sedih gara-gara lo. Merasa. Udah nggak usah sedih. Mulutnya Boni tuh nggak usah didengerin, omongan nggak usah didengerin. Gini deh, gue janji sama lo. Pokoknya gue akan nepatin janji gue untuk nemuin lo sama keluarga lo. Dan gue nggak akan lantarin lo selama lo masih amnesia. Udah dong, jangan sedih gitu. Gue nggak sedih Ras. Masalah yang diomongin Boni itu bener. Gue bohong. Gue udah bohong sama lo, padahal lo baik banget sama gue. Sebagian dari pesanan kan? Pelan-pelan kalau minum. Yuk kita lagi yuk. namun aku malu untuk mengawalnya. Dirga! Jantungku berdetak Dirga! saat kau Dirga! menatapku dari Dirga! salah tingkah bicara sama Dirga! kamu. Jadi selama sebulan ini nggak ada keluarga yang kehilangan anak yang namanya Dimas itu Pak? Betul. Tapi kami akan bantu kalau memang ada keluarga yang mencari. Kalau ada laporan orang hilang, namanya Dimas mirip saya, boleh tolong dibantu ya Pak ya? Baik. Ya Pak, tolong dibantu ya. Nanti kalau misalnya ada informasi apa-apa, Bapak hubungin saya. Oke? Baik, Mak. Agar dirimu bisa tahu kalau aku suka. Ini aja Bu. Bawang putih nih saya bungkusin. Siap, bentar ya Bu. Ini aja nih yakin. Cukup nih bawangnya. Mana ya? Udah beberapa tukang sayur nih gue liatin, gue tanyain. Nggak ada juga tanda-tanda dari Dirga. Mana ya? Pilih aja Bu. Bawang putih nih saya bungkusin. Siap, bentar ya Bu. Segini aja nih yakin. Cukup nih Bu bawangnya. Tuh ada tukang sayur tuh. Tanya aja kali ya, siapa tahu dia tahu Dirga. Apa? Telur? Oke siap Bu. Telur ya. Bentar ya Bu. Bentar ya saya siapin telurnya Bu. Ini ya? Ini aja ya? Nih Bu. Mbak, kenal sama yang namanya Dirga nggak? Dia kayak tukang sayur di sekitar sini juga deh. Dirga. Hah? Gak
Ada mbak orang yang namanya Dirga di sini, mbak salah orang kali. Masa nggak ada sih? Nih, saya kasih tahu fotonya ya. Ini bu nih sawinya nih. Sawi sama wortel ya. Mana tadi ayam? Ayam tadi kemana loncatnya? Dim, Lihat ayam nggak? Ngapain emang lempar pala ayam ke cewek itu? Kesian loh, dia ngibrit takutan. Tadi gue lagi bisa-misain, bikin mental, lepas gitu, loncat. Masa? Tanya aja sama kepala ayamnya punya dendam pribadi kan sama dia. Tapi tadi cewek sempet nanya ke gue liat siapa gitu namanya, gue lupa. Cuman tapi banyak banget orang hilang ya, parah. Sorry lo, pikiran ya. Sorry, aduh. Gak usah minta maaf juga kali. Gini loh, lo ngerasa bersalah karena lo belum bisa nemuin keluarga gue. Kan salah lo. At least lo udah usaha, ya kan? Santai aja. Gue bantuin lo jualan nih sambil ngeliat-ngeliat. Siapa tahu ada orang yang gue inget. Jalanin aja dulu. Terus, cara dagang lo ini ada yang bisa dirubah deh. Gue punya ide mau ngerubah sesuatu ya, mungkin dari packingnya lah atau susunannya segala macam, biar dagang sayur lo itu lebih cik. Apaan sih? Gak usah macem-macem deh dia lo. Aneh-aneh aja lo, taktik. Kesannya kayak aneh gitu. Cuman kalau berubah terus ntar dagangan lo lebih banyak gitu, untung lo lebih banyak, lo nggak mau. Sementara gue baru bisa bantu lo ini dulu, Ras. Usaha lo sukses, gue bisa bayar utang gue. Baru mungkin gue akan pergi jauh. Jadi ini semua idenya Dimas ya? Iya bule, katanya sih biar dagangannya lebih oke, lebih laris. Semoga ya. Amin. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Dim, itu banner udah bener. Udah. Halo ayam. Yang cantik aja. Di handphone yang lo pinjemin ke gue bikinin grup WA pelanggan. Jadi pelanggan bisa pesan di situ, terus malamnya lo siapin, waktu lebih efisien. Sama medsos ya, biar area dagang lo lebih luas. Tunggu. Lo kan amnesia. Bisa-bisanya lo bikin gituan. Amnesia, bukan gangguan jiwa. Bon, makanya kamu tuh ya baca TV, nonton koran. Balik bule. Halo ayam bebek. Beneran banget lo datang. Tolong bantuin gua. Ini anterin ke pelanggan online pertama gua. Oke? Nanti alamatnya gua share. Tapi ayam baru datang. Ayang tapi mau bantuin. Udah lah, kalau emang lo gak bantuin gue, lo gak usah kesini lagi. Ya mau. Pak, tolong ya Pak kalau ketemu ya. Iya Bu. Makasih. Bumbu sayur asam, sayur bening, ayo sayur. Kalau misalnya saya lagi cari anak saya Mbak, kopi ya? Ya. Woi, apa kabar lo? Enggak, kata siapa? Lo jangan, iya Bu, apa, gak denger gue apa? Kan kemarin gue udah bilang sama lo. Nggak, lu batu sih gak mau dengerin gue. Agar ku terbiasa bernafas tanpa. Dibilangin gak percaya di orang sih. Hah? Iya kan? Iya ya. Kopi. Ya udah. Oke. Ya, nggak pakai gula. Ntar gue telepon lagi ya. Ya, gue juga nggak apa-apa. Dadah. Alhamdulillah. Hari ini kita laris manis Tanjung Kimpel. Habis kan? Habis dong, habis banget. Lihat tuh. Sedikit mau diapain? Ya, kalau udah nggak seger sih, Buang. buang aja. Pas banget. Nih, komisi buat lo. Karena lo udah bayar. Nggak usah. Kenapa
Apa nggak usah? Ya kan gue cuma bantuin lo. Ya udah, gini deh. Hitung-hitung itu buat bayar utang. Kan gue punya banyak utang lo, yang kemarin. Ini foto lu bukan? Gua dapet info orang hilang nih. Hah? Serius? Coba lihat. Lo kenapa? Kenapa lu? Bukan, ini bukan, beda banget. Iya, ini lu. Bukan, ini bukan gua. Beda banget, Boni. Gua kan kecil, lu lihat. Enggak, umur lu berapa coba? Kan gua nggak inget apa-apa. Assalamualaikum, Pak. Ya, Bapak apa kabar? Bapak sakit? Ya ampun. Ih, maaf tadi handphonenya ditaruh, Pak, di sebelah tas. Iya, ya udah Laras ke sana sekarang ya. Laras ke Bogor ya, Pak ya. Ya. Ya udah ya, Pak ya. Sebentar ya, Pak ya. Bokap lo sakit, Ras. Kita samperin aja, pastiin kondisinya. Urusan Laras biar jadi urusan gua. Lu ngurusin aja tuh keluarga lu yang nyariin lu. Ini bukan gua. Namanya Dirgan ini. Kan gua Dimas. Lupa, ini bukan gua. Ras. Benar, bokap lo itu prioritas. Kita ke Bogor sekarang ya. Lo packing baju, gua temenin. Ras, aku itu calon suami kamu, Ras. Dimas ini bukan siapa-siapa, Ras. Udah biar aku aja yang ikut, Ras. Masih sempet banget sih lo nggak halu. Lo bukan siapa-siapa gue. Thank you, Bonek, tapi bukan gua. Ini lu. Alhamdulillah, jantung Bapak nggak kenapa-napa. Bapak cuma kelelahan. Ini obatnya cukup diminum 3 kali sehari ya. Baiklah Mbak, kalau gitu saya permisi dulu ya. Pak, jangan lupa ya, obatnya diminum. Bapak harus jaga kesehatannya, jangan terlalu banyak aktivitas. Cepat sembuh ya Pak. Saya antar depan. Ya, mari. Enggak, Pak. Om, mau langsung minum obatnya sekarang? Iya. Minum dulu. Tak pernah aku bermaksud mengusikmu, mengganggu setiap ketentraman hidupmu. Masa kita masang pamflet di sini sih? Nanti yang ada dimarahin loh sama yang punya rumah atau nggak satpam yang ada di sini. Fani, Tante gak peduli. Pokoknya Tante mau pasang di mana-mana, mau di medsos kek, dimanapun. Karena Tante mau dia tuh cepet ketemu, ngerti gak kamu? Tapi nggak perlu kayak gitu banget Tante. Udah kamu diam aja, udah ikut Tante aja. Ibu. Kan Tante apa aku bilang? Ngapain pasang ginian di rumah orang, Bu? Kenapa? Kamu mau marah? Pelit amat sih, cuma nempelin doang. Ngotor-ngotorin, Bu. Jagur, makan. Jagur. Namanya Jagur, nggak tahu. Ngadu dong. Serius nih, makan. Ini ayam bebek peliharannya bokap lo. Iya, udah lama sih. Ya, peternakan kecil-kecilan lah. Keren ya. Iya dong. Nih, Apaan? bantuin gua kasih makan bebek. Gua. Iya, cobain lah nih. Anak kota pasti nggak pernah kan punya pengalaman ngasih makan bebek di kampung. Cobain lah. Awas lo, gua kenapa-napa. Bro. Kenalan. Gur, mata lo bisa biasa aja nggak? Jangan disosor. Pelan-pelan aja santai. Jantungku berdebar saat kau menatapku. Dari salah tingkah bicara sama kamu, bibirku terbungkam melihat senyummu. Ku tak kuasa saat di depanmu. Wah.
Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa. Bapak lihat dari sana kalian asik banget sih. Udah sembuh, Pak? Udah, Bapak sudah tidak merasakan apa-apa lagi seperti tadi malam itu. Alhamdulillah deh, Pak, kalau gitu. Ada semangat baru. Apalagi lihat kalian. Kalau memang cinta ya ngomong aja, kenapa sih? Bapak setuju kalau kalian tuh menikah. Kau menatapku jadi salah tingkah. Barangan. Kok ketawa begitu sih? Ras, tuh lihat. Si Dimas salah tingkah begitu jadinya. Bukan saya, Om. Laras kayaknya yang salah tingkah. Biasa aja. Biasa aja. Ras, Bapak ini kan sudah sehat, ya. Sebaiknya kalian berdua balik ke Jakarta deh. Kalian dan dagang sayur, ya toh? Nggak bagus tinggal terus begitu. Gini aja deh, Pak, kalau misalnya emang mau balik ke Jakarta, Bapak ikut ya sama Laras. Di sini Bapak nggak ada yang jagain. Kalau di Jakarta kan enak ada Laras, Pak. Bapak ini sudah benar-benar sehat, Ras. Jangan khawatir. Nanti toh kalau ada apa-apa dengan Bapak bisa telepon. Iya. Jaga Ras. Kalau Dirga nanti ingatannya pulih, pasti dia bakalan pergi ninggalin gue. Kayaknya gue bener-bener jatuh cinta dia sama dia. Suka sama kamu. Bu, saya mau kasih tahu Ibu, di mana orang ini berada, Bu. Bohong kamu? Ngapain saya bohong, Bu? Beneran, Bu. Ini kan bilangnya Dirga, tapi dia ngakunya namanya Dimas, Bu. Terus juga dia amnesia, Bu. Terus sekarang dia lagi bantuin teman saya itu jualan sayur. Sayur? Tuh kan bener Tante, mungkin itu Dirga. Soalnya dari dulu tuh Fanny juga udah curiga. Dirga tuh jualan sayur, Tan. Saya punya ide. Maksudnya ide. Apa? Kamu di Bogor? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bule. Bapak tuh sebenarnya cuman kecapean aja. Itu kan mobil Fanny. Laras nggak boleh ada di sini. Gua harus bawa dia pergi. Pas banget, emang Laras datang tuh obatnya lagi habis. Ya, syukur. Kalau kayak gitu kan Bule jadi tenang ya. Ras, lu nggak boleh ada di sini. Kita harus pergi sekarang. Ayo. Mau kemana sih, baru juga nyampe? Ntar gue jelasin. Ikut gue. Ini siapa? Ini apaan sih? Ini siapa sih? Ras, ayo kita pergi. Waktu itu kan, yang waktu itu pas gue lagi nyari Dirga, terus lo ngelempar kepala ayam. Sengaja kan? Sengaja supaya gue gak ketemu Dirga. Terus itu semua tuh karena lo gak mau Dirga pulang ke rumah. Iya kan? Pak, tolong Pak, nih bawa aja nih si cewek ini, dia tuh berbahaya. Fanny, kamu ngomong apa sih? Gak perlu, Pak. Laras ini gak ngebahayain saya kok. Fanny, tarik ucapan kamu. Udah gak amnesia lagi? Jangan-jangan lo ya yang selama ini manfaatin amnesianya Dirga. Duh. Kamu tuh ya, kalau ngomong tuh jangan asal nuduh. Ini keponakan saya nggak pernah manfaatin siapapun. Keponakan ini orang baik. Bule, ada apa ini, Bule? Ras, kamu gak apa-apa kan, Ras? Dimas, ini pasti ulah lo kan? Laras sampai berurusan sama polisi kayak gini. Pak, ini orang yang udah manfaatin calon istri saya. Tangkap aja, Pak.
Nggak ada yang perlu ditangkap di sini. Lepasin, Bon, biar gue jelasin. Pak, ini semua salah paham. Dia nggak ngebahayain saya juga nggak bikin masalah buat dia. Ras, maafin gue. Iya bener, gue udah nggak amnesia. Gue cuma pura-pura selama ini karena gue nggak pergi dari sini. Apa sih lo bohongin gue? Pak, saya mohon bawa calon suami saya pulang, Pak. Bahaya di cewek ini. Mas Dirga, Mbak Laras, mari ikut kami ke kantor polisi. Cukup saya aja yang ikut, Pak. Laras nggak ada kaitannya sama semua ini. Tidak bisa, Mas. Kami harus meminta kesaksiannya Mbak Laras. Mengganggu setiap ketentraman hidupmu. Dirga, kamu pulang ke handphone, Mama cariin. Mama, tenang. Aku nggak kemana-mana, aman kok. Mama kayak pernah lihat. Siapa ya? Dia itu yang selama ini manfaatin amnesianya Dirga. Van, apaan sih kamu? Mama jangan salah paham ya. Justru Laras yang nolongin aku selama ini. Beneran, Ma? Mbak Laras, silakan duduk untuk memberikan keterangan. Silakan, Pak. Pak, tapi kan saya udah bilang ini salah paham. Semoga Laras gak disalahin sama keluarganya Dirga. Aduh, bisa amsyong nih. Ras. Apaan sih? Maafin gue. Sorry gue udah bohong. Iya, gue emang udah lama pulih. Gue pura-pura selama ini. Telat lo minta maaf, tau gak? Lo kebanyakan bohong. Ternyata selama ini lo udah tahu semuanya. Lo tahu soal calon istri lo, nyokap lo, dan juga lo tahu soal... Mari kita pulang aja, Ras. Memang benar. Bener tuh. Apa kata calon suami kamu? Mendingan sekarang kamu pulang dan jangan ganggu anak saya lagi. Mama kalau nggak ngerti apa-apa nggak usah ngomong. Dia itu bukan calon suami Laras. Laras nggak pernah ganggu aku. Udah gitu, Laras juga nggak pernah manfaatin aku. Justru Laras yang nolongin aku, Ma. Mama tahu alasan kenapa aku masih pura-pura amnesia? Karena aku nggak mau jauh-jauh dari Laras. Aku masih mau dekat sama Laras. Memang benar ternyata selama ini dugaanku benar. Ternyata lu punya niat jahat. Pokoknya Mama nggak mau tahu ya. Kamu tetap harus menikah sama Fanny. Nggak mau. Alasan aku kabur dari rumah tuh aku nggak mau nikah sama Fanny, Ma. Aku nggak cinta sama dia. Sekarang aku cinta Laras. Tak ada lagi yang tersakiti. Iya, Ras. Mas, gue cinta sama lo. Lo juga cinta sama gue kan? Hah, lu jangan GR ya. Dirga tuh cuma main-main. Gue harus gimana ini? Gue harus bersama sama siapa? Senyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ras, Boleh. Ras, apa kan Bude bilang? Aku mau ngobrol sebentar sama Laras, boleh? Boleh dong. Yaudah kalau kayak gitu, boleh ke dalam ya. Kalian ngobrol aja berdua. Makasih, Bule. Ya. Ras, Ngapain sih lo kesini? Terlalu dimarahin lagi sama nyokap lo dan calon istri lo. udah dong. Gue kan yang minta maaf. Terus,
maafin gue karena gue berbohong sama lo. Gue terpaksa. Awalnya gara-gara gue gak mau pulang, gak mau nikah sama Fanny. Tapi lama-lama deket sama lo, gue jadi nyaman. Gue suka sama lo, Ras. Tak pernah aku bermaksud Cinta. mengusikmu, mengganggu Lo liat, please. Lo liat mata gue. Gue ngomongnya dari hati kan? Ngomong yang sembarangan. Jangan suka permainin perasaan orang. Ras, gue gak ngomong sembarangan. Mungkin kau bertanya. Sekarang gue tanya balik sama lo. Lo liat gue. Lo jawab jujur. Lo juga ngerasain yang sama kan? Lo cinta sama gue. Dalam benakku, akulah Ya, masa lalumu ya, yang sekedar ingin tahu keadaanmu. Ya apa? Aku bermaksud mengusikmu, ya sebenarnya mengganggu setiap ketentraman. gue juga cinta sama lo. Hanya tak mudah bagiku lupakanmu dan pergi menjauh, bernafas tanpamu. Yara. Bapak? Pak Dirga sekarang udah kembali? Ya. Bapak dari mana aja Pak selama ini? Kantor gimana? Selama saya tinggal baik-baik aja kan? Maaf, sebelumnya Bapak udah nonton video yang udah saya kirim di WA belum Pak? Jadi kemarin selama saya nggak masuk ke kantor, mungkin handphone saya dipegang sama mama saya. Emangnya kamu ngirim video apa? Penting? Sebentar Pak. Ini Pak. Pokoknya ya Pak, sebelum Dirga balik, saya mau semua aset yang bisa dipalsukan surat-suratnya udah harus jadi milik saya. Mana dia? Udah Bu, semuanya 25 ya. Tante, itu si Laras lagi jualan di situ lah. Kita samperin kan? Ayo. Ya siap, saya bungkusin ya Bu. Permisi Bu, permisi. Laras, kamu jualan di sini? Gak ada tahu malu ya kamu ya? Jualan di sini dan membuat anak saya itu nggak pulang gara-gara kamu. Lo ngaku ya? Lo apain calon suami gue sampai dia lebih milih tukang sayur murah kayak lo gini? Saya nggak ngapa-ngapain Dirga. Dirga nggak mau pulang karena emang dia nggak mau pulang karena dia sayang dan nyaman sama saya. Apa kamu bilang anak saya nyaman sama kamu? Jangan GR kamu. Ya udah, jangan jualan di sini. Udah sana, jangan jualan di sini. Mah, aku ngerti mama belum bisa nerima Laras. Cuman please, setidaknya hargai aku. Laras ini perempuan yang aku sayang, yang aku cintai. Apa? Wanita yang harus kamu cintai dan nikahi itu adalah Fanny. Bukan perempuan kampung ini. Aku harap mama sadar kenapa selama ini aku gak mau nikah sama Fanny. Ras, kita jualan tempat lain aja ya. Dirga, Dirga, kamu mau kemana? Kamu mau kemana sih? Nanti saya antar aja Bu ya. Dirga! Bu Susan harus pakai cara lain buat bikin hubungan mereka hancur.
Ras. Gue gak nyangka nyokap gue bisa kayak tadi. Sorry banget ya. Gue janji gue gak akan nyanyain cinta lo. Kasih ya, Gak. Gue ngerasa nyaman kalau di dekat sama lo. Tak pernah aku bermaksud mengusikmu, mengganggu setiap ketentraman hidupmu. Ya Bude, udah diterima kok, udah dipajang juga. Bagus banget ya Bude. Makasih banyak, maaf mintanya dadakan. Ya Bude, doain acara lancar ya. Assalamualaikum. Dirga. Hah? Halo Ibu. Makasih. Ya. Makasih banyak, Mama udah ngasih ide ini. Kita jadi ngasih tahu orang-orang kalau Laras itu adalah perempuan yang spesial. Iya sayang. Sama-sama. Nah, aku tuh punya surprise sedikit buat Laras. Apa tuh? Rahasia. Tapi aku harus ambil dulu. Nanti kalau Laras datang, Mama temenin ya. Iya pasti dong. Ya. Bentar ya, makasih loh udah datang. Silakan diminum. Laras, oh kamu cantik banget sih. Oh ya, kenalin. Ini Laras, calon menantu saya. Ini sengaja loh Dirga, yang nyiapin katanya buat surprise buat kamu. Dan pergi menjauh, bernafas tanpamu. Oh iya, ini tante yang sengaja ngundang Fanny. Lagi pula kan Fanny sama Dirga udah putus. Dan itu kan gara-gara kamu. Karena kamu yang udah masuk ke kehidupan Dirga, ya kan? Sudah, lupakan saja. Kenapa kamu sedih? Tante udah sengaja loh buat acara ini. Sampai tante tuh ngundang sahabat-sahabat tante. Jeng, yang Susan yakin punya calon mantu tukang sayur keliling. Iya, kayak nggak ada yang lain aja ya. Bu, saya juga nggak tahu. Kenapa ya? Anak saya bisa jatuh cinta sama seorang wanita hanya seorang tukang sayur. Jangan-jangan kamu pelet ya anak saya. Ya kan? Kita berdua, mungkin Tuhan tak ingin aku dan kamu bersama. Jadi dari awal Mama emang gak pernah menerima Laras untuk jadi calon menantu Mama. Enggak gitu Dirga. Mama adain semua ini cuman buat bikin malu Laras, iya? Ma, kalau Mama pikir setelah semua ini aku akan ninggalin Laras terus kembali sama Fanny, Mama salah. Maksud kamu? Dengan aku tanpa restu Mama, aku gak akan pernah ninggalin Laras, Ma. Aku akan pilih dia. Ayo, Ras. Dirga? Dirga! Ih, ngapain sih? Sorry ya, Ras. Gue gak tahu kalau nyokap gue ternyata bikin acara itu cuman pengen bikin malu lo. Gue janji gue akan jagain lo. Gue akan berjuang untuk terus bersama lo. Tapi restu dari nyokap lo. Kenapa?
Kan lo udah denger. Gue ini laki-laki. Gue punya hak untuk memutuskan. Gue ngerasa aman sih. Kalau gue di dekat lo. Kenapa sih? Kamu bawa tante ke sini? Ada apa sih? Fanny? Tante Tiara, kalian ngapain di sini? Hai. Ya, kamu ngapain ada di sini juga? Aku bingung, ada apa sih nih? Sebentar. Thank you, Tiara. Ma, aku cuma pengen Mama ngerti kalau calon menantu Mama ini hebat banget loh. Mama tau nggak? Dia nyuruh Pak Rahmat buat mengganti sebagian aset kita menjadi atas nama dia. Bohong Tante, bohong. Itu jebakan, aku dijebak sama Pak Rahmat. Kamu nggak bisa ngelak, Fanny. Tiara. Jadi aset perusahaannya Dirga beberapa udah atas nama saya? Iya, semuanya sesuai dengan permintaan Bapak nih. Dan malam ini juga saya akan memberikan sertifikat dan beberapa aset atas nama Anda. Kamu tega ya sama tante? Jadi selama ini kamu hanya ingin menguasai harta tante? Tante, aku minta maaf banget Tante. Tapi ini semua usul Pak Rahmat. Oh ya? Pak Rahmat itu nurut sama kamu karena kamu tekan. Tante tidak akan maafin kamu. Dan sekarang kamu harus duduk polisi. Tante, Fanny, kamu kerja. Mama sekarang udah tahu kan Fanny seperti apa. Mama masih mau punya menantu dia? Tak pernah aku bermaksud mengusik Sama wortel, Don. Sawinya tuh. Iya, udah layu nih harus diganti. Besok emang harus belanja lagi sih. Sama nih yang digantung-gantung kerupuk semua juga pada kurang loh, Ran. Iya. Laras, Tante sengaja datang ke sini karena Tante mau minta maaf. Karena selama ini Tante udah jahat sama kamu. arti pengertianku terhadapmu. Tante, sebelum Tante minta maaf, Laras udah maafin Tante kok. Dalam benakku. Makasih ya Laras. Oh iya, sekarang Mama udah setuju sama hubungan kalian dan besok kalian langsung foto prewedding ya. Keadaanmu. Ma, ini Mama serius? Iya, Ibu serius. Jangan main-main sama keponakan saya loh. Mama serius, sayang. Pokoknya besok kamu datang ke tempat yang sudah Tante pesan ya. Ini Tante serius. Tante udah nerima kamu. Asal kamu janji, kamu harus jaga diri. Agar ku terbiasa bernafas tanpamu. Nafas tanpamu. Bule, Masya Allah. Ras, Ini beneran kamu? Masya Allah. Bule panglik, cantik. oh Bule bisa aja.
Makasih ya boleh. Laras tuh seneng banget. Laras juga gak nyangka bentar lagi bakalan jadi istri orang. Iya. Boleh beneran gak mau ikut temenin Laras pre-wedding aja. Yuk. Aduh Ras, maaf banget. Bukannya gitu Ras. Tuh di rumah banyak pekerjaan yang belum selesaiin. Pokoknya boleh doain semoga lancar semuanya ya Ras ya. Yaudah, kalau gitu Laras jalan dulu ya boleh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ras hati-hati ya Ras. Ya boleh. Bener ini kan ya tempatnya? Mana tuh bocah? Lo mau ngapain di sini? Ada urusan apa? Tenang. Lu jangan negatif thinking gitu ke gua. Gua tahu lu menikah sama Laras. Gua gak bakal ganggu kok. Gua cuma mau tanya aja sama lu. Apa lu yakin kalau nyokap lu bener-bener setuju sama hubungan lu sama Laras? Soalnya kan Laras orang kampung. Maksud lo ngomong kayak gini apa? Tenang. Lu tenang dulu. Sebelum semuanya terlambat, saran gua nih ya. Lu mending pastiin dulu dah ke nyokap lu. Dia beneran mau nerima Laras yang cuma orang kampung atau enggak? Mah. Dirga, kamu gimana sih? Kok kamu belum siap-siap? Jas kamu mana? Kamu kenapa sayang? Mama tuh udah nyiapin ini semua nih. Kan kamu mau foto pre-wedding, Laras juga nanti datang. Mendadak aku jadi ragu deh. Menurut Mama keputusan aku nikah sama Laras bener nggak? Jatuh lagi. Laras nih tukang sayur rumah. Orang kampung. Bisa jadi Laras mau nikah sama aku cuma gara-gara aku kaya. Mas Dirga, itu udah calon istrinya datang. Laras? Gua gak nyangka Laras bakal dengar ini secara langsung. Gua bisa manfaatin. Tuhan tak ingin aku dan kamu bersama. Ras. Kamu tenang, Ras. Kamu tenang dulu ya. Biar aku yang ngadepin dia. Gak usah. Antara kita berdua, mungkin Tuhan tak ingin aku dan kamu bersama. Sudah lupakan saja. Gue harus dari awal sadar. Sebenarnya jodoh gue tuh Allah, bukan Dirga. Gue nikah sama Lajo, Bon. Gue gak mau lagi ketemu sama Dirga. Ya udah, ayo sekarang kita ke Bogor. Kita ketemu bapak kamu ya. Ayo. Ini helmnya. Aku dan kamu bersama. Laras? Loh. Ini ada apa? Kok tiba-tiba nangis begini? Ada apa, Nak? Hah? Ini kan Boni ya yang kenal di Jakarta waktu itu? Iya, Pak. Bener banget. Saya calon suaminya Laras. Pak, Laras mau nikah sama Boni secepatnya. Loh. Ini sebenarnya ada apa sih? Apa yang terjadi gitu loh? Katanya kamu mau menikah sama Dirga. Dirga? Siapa lagi tuh?
Nama aslinya Dirga. Jadi sekarang dia udah gak amnesia lagi, Pak. Tadinya emang Laras mau nikah sama dia, terus tiba-tiba dia ragu sama Laras dan dia bilang kalau dia gak mau nikah sama orang kampung kayak Laras. Laras, kamu tenang dulu ya. Mungkin ini ada kesalahpahaman. Gawat, gua nggak bisa biarin Pak Bejo bicara kayak gini. Sebelum terlambat, gua harus nikah sama Laras secepatnya. Ini saran Bapak. Sebaiknya kamu komunikasikan dulu dengan Dirga, ya? Pak. Maaf Pak, semuanya udah jelas kok Pak. Laras juga udah dengar sendiri Pak, apa yang dikatain sama Dirga. Lagian juga sebelumnya nih Pak, mamanya Dirga udah jelek-jelekin Laras, udah hina-hina Laras di depan temen-temennya. Boni bener, Pak. Pokoknya mulai sekarang Laras gak mau kecewa lagi. Laras mau buka lembaran baru. Laras mau nikah sama Boni besok. Besok? Ya, iya Pak. Kita udah siap mau menikah. Aku tahu kamu. Amnesia? Iya, karena masnya tidak mengingat sesuatu. Karena benturan di kepala. Gue minta tolong banget sama lo. Nama lo siapa? Laras. Gue yakin lo orang baik. Lo tolongin gue. Laras nih tukang sayur loh, Mbak. Orang kampung. Bisa jadi Laras mau nikah sama aku cuma gara-gara aku kaya. Kenapa lo tega ngehina gue orang kampung? Gue gak nyangka lo sampai setega itu sama gue. Gue kira lo tulus cinta sama gue. Ternyata lo cuma ngendain gue. Lo cuma mikir kalau gue itu orang kampung. Aku sebenarnya sedih, Ras. Kamu jadi berpikir direndahkan kayak gini. Tapi ini satu-satunya jalan biar kamu mau menikah dengan aku. Ras, kalau kamu gak salah paham, kamu gak akan menikah dengan aku. Tak ada lagi yang tersakiti cinta ini. Berjanjilah jangan menangis lagi. Percayalah ini yang Halo, Bule. Halo? Ras? Bule. Ras, kamu nangis? Aduh, Ras, emang apa yang terjadi toh? Dirga jahat sama Laras. Dia bilang dia mau nikah sama Laras, tapi tiba-tiba dia ragu. Terus dia bilang dia gak mau nikah sama orang kampung kayak Laras. Tega banget ya, Bule. Ya Allah, kok Dirga tega ya bilang kamu seperti itu, Ras? Bener, dia sendiri ngomong kayak gitu. Aku gak nyangka Dirga sejahat itu, Bule. Ya, udah, kamu tenang ya. Ini Bule juga gak nyangka loh kalau Dirga seperti itu. Sekarang Bule mau nanya sama kamu. Kamu tuh di mana sekarang? Laras di rumah Bapak sekarang, Bule. Laras mau nikah aja sama Boni. Sekarang Laras sadar. Laras terima takdir Laras. Laras emang sebenarnya gak sepadan buat Dirga. Laras gak pantas buat dia. Nggak boleh. Ini nggak boleh main-main. Masa kamu harus nikah sama Boni? Ras, percaya sama Bule. Ini pasti cuma salah paham doang loh. Ras? Halo? Laras? Dirga! Ih, lepas! Dirga, kamu keterlaluan ya. Keluar. Kamu ngatain Laras apa? Kamu ngatain Laras orang kampung. Gak nyangka saya sama kamu ya. Ini apa sih? Bu, saya ini tidak terima keponakan saya dikatain sama anak ibu kalau keponakan saya ini orang kampung. Apa maksud kamu, Dirga? Ayo ngaku!
Memangnya tahu dari mana? Laras yang bilang sama saya. Katanya Laras dengar sendiri kalau Dirga itu ngomong sama ibu kalau Dirga itu ragu nikah sama Laras karena latar belakangnya orang kampung. Tega kalian semuanya. Aku jelasin ya. Ini tuh cuma salah paham. Jadi sebelum prewedding, Boni datang ke sana. Dia minta saya untuk mastiin apa bener Mama itu benar-benar tulus menerima Laras. Jadi saya ketes Mama dengan bilang seperti itu, Bule. Dan kita juga nggak tahu kalau Laras tuh ngedengerin semua pembicaraan kita. Ya wes, kalau emang gitu ceritanya, ayo kita susul Laras ke Bogor sekarang juga. Dia lagi mau nikah sama Boni. Ayo Dirga. Iya, ayo. Sebentar ya, tunggu di mobil, saya siap-siap dulu ya. Saya terima nikahnya Laras Sarah Aulia binti. Laras. Sebentar. Maaf semua. Sebentar. Ras. Lo ngapain gak kesini? Lo mau hina-hina gue lagi? Mau bikin gue malu lagi depan semua orang? Lo mau bilang kalau gue bukan cewek yang pantas lo nikahin karena gue cewek kampung, iya? Kenapa Dirga ada di sini sih? Mereka nggak boleh gagalin pernikahan gue. Lu udah dengar sendiri kan? Kalau calon istri gue nggak mau lu ada di sini karena lu udah nginjek-nginjek harga dirinya. Boni, kamu udah usah drama. Bule tahu semuanya. Kenapa Dirga ngomong seperti itu? Asih, apa maksudmu? Jadi sebelum prewedding, Boni datang ke sana. Dia minta saya untuk mastiin apa bener Mama itu benar-benar tulus menerima Laras. Jadi saya ketes Mama dengan bilang seperti itu, Bule. Jadi kamu tuh ya Boni, kamu menggunakan manfaat kesalahpahaman Laras. Kamu gak berani cerita kan? Gak berani jujur. Kenapa Dirga seperti itu? Iya. Jadi benar apa yang dikatakan Bule Asih itu. Kamu ternyata memanfaatkan kami semua. Enggak. Waktu Laras salah paham, kamu gak jujur kan? Kalau ini semua tuh idenya kamu. Boni, kamu jangan ganggu lagi Laras ya. Sekarang yang menikah itu Dirga. Dan saya sebagai mamahnya, saya harus amanin kamu. Tapi saya akan menikah sama Bapak. Laras. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Ini gimana? Jangan mempermainkan pernikahan seperti ini. Maaf Pak Penghulu, nggak ada yang mempermainkan pernikahan. Pernikahannya akan tetap dilangsungkan, tapi sekarang Laras akan menikah sama saya. Oh, enggak, sama saya. Boleh Pak. Ibu, mohon izin untuk menikahkan Dirga dengan Laras. Ya. Dalam benakku akulah serpihan kisah masa Mukanya kenapa begitu? yang sekedar ingin tahu. Gue tahu lo sebenarnya seneng kan? Tak pernah aku bermaksud. Maaf ya, udah bikin lo sedih lagi. Maaf juga ya kalau gue salah paham. Yang penting sekarang gue udah yakin kalau gue bener-bener cinta sama lo. Dan nyokap gue tulus menerima lo. Agar ku terbiasa bernafas tanpamu. Saya nikahkan Dirga